Mengapakah Yeshua HaMashiach yang disebut Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib? Mengapa dia dihukum sedemikian? Kita lihat dalam Imamat 24. Dan kepada Bani Israel engkau harus berbicara dengan mengatakan, setiap orang yang menghujat Elohimnya, maka dia harus menanggung dosanya. Maka orang yang menghujat nama Yahweh, dia harus dihukum mati. Seluruh jemaat harus melemparinya dengan batu. Sebagaimana pengembara, demikianlah penduduk asli. Ketika dia menghujat nama itu, ia harus dihukum mati. Ia harus dihukum mati. Di sini dikatakan, siapa yang menghujat itu harus dihukum mati. Ini adalah aturan di dalam Imamat 24 Torah. Aturan dalam ajaran Tuhan, yaitu dalam Taurat, Taurat Imamat 24. Jadi kita lihat apakah kesalahan Yeshua sehingga dia disalibkan, dia mati di kayu salib. Di sini dikatakan, Yeshua, dan lihatlah mereka membawa kepadanya seorang lumpuh itu, dan Yeshua setelah melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, teguhkanlah hatimu nak, kepadamu sudah diampunkan dosa-dosamu. Nah, di sini dia mengampuni dosa. Apabila didengar oleh ahli kitab itu, mereka menyatakan orang ini menghujat. Dan lihatlah beberapa orang ahli kitab, berbicara di antara mereka sendiri, orang ini menghujat, menghujat Yahweh, Elohim. Dan Yeshua setelah mengetahui pikiran mereka, dia berkata, mengapa kamu memikirkan yang jahat dalam hatimu? Nah, di sini, dalam Matius 26 lagi, Yeshua berkata, engkau telah mengatakannya. Aku berkata kepadamu, sejak sekarang kamu akan melihat anak manusia yang duduk di sebelah kanan kuasa dan datang di atas awan di langit-langit, awan-awan di langit. Kemudian imam besar itu mengoyakkan jubahnya seraya berkata, dia telah menghujat, mengapa kita masih membutuhkan para saksi? Lihatlah, sekarang kamu telah mendengar hujatannya. Nah, di sini, tuduhan terhadap hujatan itu, dia mati karena dituduh menghujat. Jika dia menyebut mereka itu Elohim, maka terhadap dia yang firman Elohim telah datang dan kitab suci tidak mungkin dibatalkan, yaitu dia yang telah Bapa kuduskan dan utuskan ke dalam dunia. Kamu justru berkata engkau menghujat karena aku berkata aku adalah putra Elohim. Nah, mereka tidak percaya bahwa Yesus ini adalah putra Elohim. Sedangkan ada nubuat di dalam kitab-kitab nabi, para nabi nubuat tentang dia. Tetapi mereka tidak mau percaya. Dan setiap kali dia berkata-kata bahwa dia adalah putra Elohim, maka mereka menuduh dia menghujat Elohim, yaitu Yahweh. Dalam Yohanes 8. Lalu orang Yahudi itu berkata kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan roh jahat. Abraham sudah meninggal, juga nabi-nabi, dan engkau berkata, jika seorang memelihara firmanku, ia sekali-kali tidak akan mengalami kematian sampai selamanya. Apakah engkau lebih besar dari bapak kami, Abraham yang sudah meninggal, dan para nabi yang sudah meninggal? Dengan siapakah engkau menyamakan dirimu? Nah, di sini, mereka ini, orang-orang Yahudi ini, lebih percaya kepada Abraham. Mereka tidak mau percaya kepada Yeshua sebagai putra Elohim. Mereka tidak mau mengakui dia, malah bertanya kepada dia dalam ayat terakhir itu, dengan siapakah engkau menyamakan dirimu? Nah, tuduhan kepada dia ini adalah hujatan. Setiap kali mereka berhadapan dengan Yeshua, Tuhan Yesus ini, Tuhan Yeshua, mereka
memikirkan bahwa dia ini hanya menghujat, ya. Nah, di sini sebabnya. Karena itulah kemudian orang-orang Yahudi semakin berupaya untuk membunuh dia, karena tidak saja dia melanggar hari Sabat, melainkan juga karena dia menyebut Elohim sebagai bapaknya, sehingga menjadikan dirinya sendiri sama dengan Elohim. Ya, ini tuduhan mereka, menghujat, menyamakan diri dengan Elohim, Yahweh, ya. Menyebut Elohim, menyebut Tuhan sebagai bapaknya. Nah, inilah yang menyebabkan dia ini, ya, ditangkap, ya, dan dihukum, ya, di atas kayu salib itu sehingga mati, ya. Sini lagi, Yesua menjawab kepada mereka, aku telah menunjukkan kepadamu banyak perbuatan baik, ya. Perbuatan baik dari Bapa, maksudnya segala perintah Bapa itu dia telah lakukan, yang telah dinubuatkan dia lakukan, segala perbuatan baik. Perbuatan manakah dari antaranya yang maka kamu akan merajam aku, ya? Mereka mau merajam Tuhan Yesua, ya. Mereka mau merajam dia. Orang Yahudi itu menjawab kepadanya dengan berkata, kami merajam engkau bukan sehubungan dengan suatu perbuatan yang baik. Maksudnya mereka mau merajam Tuhan Yesua ini bukan karena perbuatan baik yang dia telah lakukan, segala mukjizat yang telah dia lakukan, apa semua yang baik, ya, perbuatan yang baik, melainkan sehubungan dengan penghujatan. Dan karena engkau adalah seorang manusia menjadikan dirimu sama dengan Elohim. Nah, satu, ya, dia menyebut dirinya putra Elohim, mereka tidak percaya, ya. Itu dia menyatakan duduk di sebelah kanan, ya, Bapa, menyatakan bahwa Elohim adalah bapanya, menyatakan dirinya anak Elohim, anak Tuhan. Inilah yang semua yang membuat orang Yahudi itu benci kepada dia, karena dalam hatinya berpikir bahwa dia ini karena mereka tidak percaya bahwa dia adalah Mesias, ya, Hamasyah, ya, Kristus yang dijanjikan, yang telah dinubuatkan. Mereka tidak percaya, lalu mendudukan dia dengan hujatan-hujatan, ya. Sepatutnya mereka menerima, tetapi mereka tidak menerima. Dan benar-benar Yahweh, Tuhan itu, Elohim, Bapa itu Maha Tahu, dan telah dinubuatkan oleh para nabi bahwa hambanya ini, nabinya, anaknya, firmannya ini akan mati, ya. Mati dengan cara apa, ya, tidak disebutkan, tetapi dia telah menyatakan bahwa anak ini akan, ya, mati, ya. Ya, mereka akan membunuh dia. Dan satu tuduhan mereka itu adalah satu saja, yaitu penghujatan. Dan Yesua ini juga selalu mengatakan, akulah dia, akulah dia, akulah dia. Akulah dia itu adalah maksudnya Yahweh saja, Bapa saja yang boleh menyatakan itu. Tetapi karena mereka mendengar itu, maka mereka menuduh Yesua ini adalah penghujat yang utama dan layak dihukum mati menurut perintah di dalam Imamat 24 itu ayat 15 dan 16. Nah, disinilah maka terjadilah penangkapan Tuhan Yesus, ya, terjadilah penyaliban, penyaliban, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Semoga Anda dapat memahami semua yang telah saya sampaikan, ya. Tuhan Yesua dalam nama Bapa Yahweh memberkati Anda semua. Shalom Aleichem.